Kita akan lanjutkan kembali belajarnya di computerkit.com. Kita akan masuk ke materi yang ke-9, yaitu operator bitwise. Kita akan langsung buka dev C++ nya di sini. Kita buka klik Ctrl N seperti ini. Kemudian kita copy dari sini, Ctrl A, kemudian copy, kita taruh di sini. Kita simpan filenya. Kita buat lat 08. Kemudian ini kita hapus. Ini kita biarkan cache-nya. Sebelum saya jelaskan tentang operator bitwise, saya akan buat dulu sebuah konversi bilangan. Kenapa? Karena di dalam komputer itu terkenal, atau dalam pembelajaran digital itu ada beberapa bilangan. Yang pertama adalah desimal yang berbasis 10. Jadi kalau ada angka antara 0 sampai 10 disebut dengan desimal. Kemudian ada lagi, kemudian yang kedua adalah biner. Biner itu hanya 0 dan 1. 0 dan 1. Kalau ada di sini saya buat angkanya adalah 0 sampai 9 itu desimal. Kalau 0 dan 1 itu biner. Kemudian kalau ada 0 kemudian sampai 9, kemudian dilanjutkan lagi 10-nya itu A, kemudian selesainya itu ada di F. Nah, itu disebut dengan hexadesimal. Nah, ini disebut dengan hexadesimal. Oke, dalam operator bitwise ini kita akan gunakan konversi dari desimal ke biner. Ini tidak akan kita bahas yang hexa ini. Dari desimal ke biner, cara konversinya adalah kalau di dalam angka biner, saya akan buat sebuah deretan itu yang pertama 8, kemudian 4, kemudian 2, kemudian 1. Kita buat deret dulu. Kemudian kalau angka 1 desimal, di 1 desimal itu sama dengan berapa? Nah, ini saya akan buat kalau 1 desimal itu sama dengan 0, kemudian 0, kemudian 0, kemudian 1. Ini sama dengan 1. Kemudian kalau 2, 0, kemudian 0, kemudian 0, kemudian 0 ini 1, kemudian ini adalah 0. Nanti saya akan jelaskan. Ini 2, kemudian yang atasnya adalah 1. Kemudian kalau 3, 0, kemudian 0, 1, kemudian 1. Itu 3. Kemudian kalau dia 4, 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 0, itu sama dengan 4. Oke, sampai di sini saya akan jelaskan dulu. Kalau dia ada di 0001 berarti dia 1, ini yang dipakai 1. Kalau 2 itu posisinya ada di sini. Kalau 3 itu 2 plus 1, jadi 1, 1. Kalau 4 itu ada di sini 1. Kalau 5 berarti ini nanti yang bawahnya adalah 5, 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1. Nah, itu sama dengan 5. Nah, ini. Kemudian di mana operator bitwise? Bitwise kita akan buat sebuah variabel unsigned int, kemudian saya buat sebuah x. X ini kalau desimal ini saya isi dengan 3. Kemudian di sini kita akan buat y sama dengan x 2 seperti ini. Kemudian kita cout y. Kita coba lihat hasilnya. Kita compile and run. Ya, kita belum declare variabelnya, langsung saya taruh di sini. Oke, kita coba jalankan. Oke, hasilnya adalah 12. Dari mana 12? Oke. Kalau 3 itu kan dia ada di sini. Dia ada di sini. Kalau dia ke kiri berarti dia bergeser sebanyak 2 ke kiri. Yang 1 ini 2 ke sini, 1, kemudian 2. Berarti ada di 8. Kemudian yang belakangnya ini 1, 2. Berarti 8 plus 4. Berarti dia hasilnya adalah 12. Kemudian kalau dia bergeser ke kanan, shifting, dia bergeser ke kanan.
Kalau panahnya ke kiri berarti dia geser ke kiri. Kalau ke kanan dia akan bergeser ke kanan. Dia 0. Kenapa 0? Karena 3. 3 itu kan ini 3. 1 kalau dia bergeser ke kanan 1, 2 ke sini 1, 2, 0 untuk kalau ke kanan dia sudah 0. Kalau 3 ini saya ganti, misal saya ganti dengan 8. 8 itu kan ada di sini 8. 8 itu berarti 1 kemudian 0, 0 kemudian 0. Nah, ini sama dengan 8. 8. Dia bergeser 2. 1 kemudian 2. Berarti hasilnya nanti dia ada di 2. Coba. Oke, 2. Itu hasilnya. Operator bitwise ini digunakan untuk menggeser bit dari ini. Kalau kita melakukan pergeseran menggunakan seperti ini, maka dia akan bergeser nilainya ke kiri atau ke kanan. Sekarang kita akan buat dulu untuk operator AND dan OR. Kita akan coba buat satu lagi unsigned int, kemudian saya membuat lagi z. Saya isi dengan 1, kemudian yang ini saya isi dengan 2, kemudian y adalah seperti ini, x and z. Hasilnya disimpan di y. Coba kita jalankan. Hasilnya 0. Nah, kok bisa 0? Sekarang fungsi n itu dibuat x2. 2 itu berarti ada di sini sama 1. N 1, N 0, hasilnya 0. 0 dan N1 hasilnya 0. Berarti hasilnya adalah 0. Kalau ini saya ganti dengan OR seperti ini, kita lihat hasilnya 3. Nggak bisa 3. Karena dari sini 1 OR 0 hasilnya 1, 1 OR 0 hasilnya 1, 1 berarti 3. Itu hasilnya. Jadi kalau di add kan dia hasilnya adalah 0, kalau di OR kan hasilnya adalah 3. Contoh, kalau X ini saya ganti dengan 4. 4 ada di sini, 4. Kemudian ini saya OR-kan dengan 5. Saya OR-kan dengan 5. Berarti nanti hasilnya adalah 0 OR 1 hasilnya 1, 0 OR 0 hasilnya 0, 1 OR 1 hasilnya adalah 1. Kalau kita lihat hasilnya, oke, 5. Jadi 4 OR, kita OR-kan dengan 5, X ini kan 4, Z-nya 5, 4, kita OR-kan dengan 5, hasilnya adalah 5. Dari mana ya? Dari sini, 0 OR 1 hasilnya adalah 1, 0 OR 0 hasilnya 0, 1 OR 1 hasilnya adalah 1. Untuk penggunaan operator dari bitwise ini kita bisa langsung ke tutorial point. Di sini ada AND, kemudian OR, kemudian ada XOR, kemudian ada ones complement, kemudian ini geser ke kiri tadi, geser ke kanan. Silakan berlatih menggunakan operator ini. Untuk video berikutnya kita akan pelajari program persegi panjang untuk algoritma sekuensial. Supaya tidak ketinggalan, bisa lakukan subscribe di YouTube-nya. Oke, terima kasih. Kita ke materi berikutnya.